anak ibu fokus dalam pelajaran kita hari ini. Mungkin boleh dipimpin sama Nadia doa kita hari ini. Baik, untuk memberkati pembelajaran kita pada hari ini, apapun baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan pelajaran yang kita. Terima kasih Nadia. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Alhamdulillah ya Bu. Kabar Sinta bagaimana? Baik Bu. Sudah sarapan? Sudah Bu. Pakai apa Sinta sarapannya? Pakai nasi sama sayur kangkung Bu. Alhamdulillah, ada makan sayur hari ini ya. Iya Bu. Oke baik anak-anak ibu. Yang lain bagaimana? Sehat kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Fokus hari ini belajarnya kan sudah mendekati siang ini juga. Fokus ya. Oke baik. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Sebelumnya coba lihat kanan kirinya terlebih dahulu. Ada sampah nggak di bawah mejanya? Tidak ada Bu. Alhamdulillah berarti anak-anak ibu sudah memperhatikan kebersihan kelasnya ya. Teman-temannya hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir Bu. Siapa? Zulfikar. Kenapa Zulfikar tidak hadir? Bu. Nanti selesai dari mata pelajaran ini coba ditanyakan dengan Zulfikar ya. Mungkin Zulfikar ada sedikit kendala kenapa tidak hadir hari ini. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Jadi ibu ambil salah satu contoh di kehidupan sehari-hari kita, itu dinamika rotasi itu adalah gasing. Istimewa tahu gasing yang bagaimana? Kan dulu ketika masa kecil kita pernah main gasing. Tahu yang bagaimana bentuk gasing itu istilah bulan. Sinta, bentuk gasing itu bagaimana ketika kita memainkannya? Yang putar-putar itu Bu. Iya, yang dapat berputar. Jadi dinamika rotasi ini pada ketika benda itu dapat berputar. Aja, tahu kenapa gasing itu dapat berputar? Karena udah ditarik Karena benar. Ketika kita tali kan itu ada gaya yang kita berikan. Jadi gaya tersebut mempengaruhi pada saat gasing itu berputar. Kalau misalnya Aja memberikan gaya yang besar, bagaimana keadaan berputar gasing tersebut? cepat ya bukan. Cepat, ya benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Aja. Jadi ketika kita berikan gaya yang besar, kita memperefek ke gasing tersebut akan semakin cepat gasing itu berputar dan akan semakin lama juga gasing itu berputar. Oke baik, tadi kita telah melihat pada saat gasing tersebut dilempar, gasing itu dapat berputar. Oke, mari kita analisis sama-sama. Menurut Zakia, pada saat tadi gasing dilempar itu mengapa gasing tersebut dapat berputar? Karena apa gitu? Pada saat kan tadi gasing tersebut pada saat proses pembuatannya belum dapat berputar, tetapi ketika pada saat apa tersebut gasing tersebut dia bisa berputar? Karena dimainkan dengan tali. Berarti ada gaya yang kita berikan kan? Kita tepuk tangan dulu untuk Zakia. Jadi di sini yang menyebabkan tadi gasing tersebut dapat berputar pertama karena adanya gaya yang diberikan sehingga gasing tersebut mengalami adanya rotasi. Rotasi tersebutlah yang menyebabkan karena adanya gaya sehingga adanya kecepatan. Jadi faktor yang mempengaruhi benda rotasi itu pertama adanya kecepatan sudutnya, yang kedua torsi ataupun momen gaya, selanjutnya adanya momen inersia dan percepatan sudut. Percepatan sudut itu pada saat adanya kecepatan sebelum kita berikan gaya, gasing tersebut belum dapat berputar sehingga belum ada kecepatannya. Tapi ketika kita berikan gaya, gasing itu dapat berputar. Oke, di sini ada momen gaya. Momen gaya ini adalah yang menyebabkan benda dapat rotasi seperti gasing tadi. Pada saat kita berikan gaya, benda tersebut dapat berputar. Di mana rumusnya adalah terdapat adanya torsi sama dengan F D sin theta. Dan juga ada torsi F sama dengan F. Yang membedakan adalah ketika adanya sudut maka kita menggunakan rumus yang pertama. Oke,
Oke, jadi dinamika rotasi itu apa? Coba baca aja. Apa jadinya dinamika rotasi tersebut? Kenapa? Oh, mungkin Nadia boleh bacakan mewakili teman-temannya. Dinamika rotasi adalah cabang ilmu dalam fisika yang mempelajari gerakan benda-benda yang berputar mengelilingi sumbu tertentu. Dalam dinamika rotasi, kita mengkaji bagaimana benda-benda tersebut bergerak, berinteraksi, dan mengalami perubahan kecepatan atau momentum angular saat berputar. Nah, terima kasih ya Nadia. Jadi benar, jadi dinamika rotasi itu ketika adanya gerakan di mana benda tersebut berputar sehingga ada mengalami adanya percepatan dan juga kecepatan sudut yang dialami oleh gasing tersebut. Pada saat gasing tersebut dia berotasi berarti adanya gerakan melingkar. Pada saat gerakan melingkar itu maka terjadi adanya kecepatan sudut, percepatan sentripetal dan juga adanya percepatan sudut yang terbentuk. Gerak melingkar ini ada 3 anak ibu, ada gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan, dan juga gerak melingkar berubah tak beraturan. Apa yang membedakan ketiganya? Karena yang pertama gerak melingkar beraturan atau GMB seperti sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu kecepatan sudut yang konstan, percepatannya sentripetal dan juga tetap. Sedangkan kalau gerak melingkar berubah beraturan, kecepatan sudutnya berubah dan percepatan sentripetalnya juga berubah. Sementara kalau tadi GMB kan dia percepatan sentripetalnya adalah tetap. Selanjutnya gerak melingkar berubah tak beraturan, yaitu adanya kecepatan sudut dan percepatan sentripetalnya berubah-ubah. Jadi keduanya dia berubah-ubah pada gerak melingkar berubah tak beraturan. Ini udah mulai ngantuk nih Bu. Asia ice breaking. Oh iya, anak-anak ibu sudah mulai ngantuk. Jadi supaya anak ibu tidak ngantuk, kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi ketika ibu bilang gajah, anak-anak ibu bilang buat lingkaran kecil. Jadi ibu bilang gajah, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Pada saat ibu bilang semut, maka anak-anak ibu akan buat lingkaran besar. Jadi lingkaran besar ya. Kita mulai. Semut. Lingkaran besar, lingkaran besar. Gajah. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Gajah lagi. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Gajah. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Tepuk tangan kita. Jadi selain diperhatikan ibu, LKPD-nya dibaca juga sekalian ya pada saat analisis nanti. Jadi tidak bingung apa yang harus diisi. Habis ini baru kita lanjut ke simulasi PET-nya bagaimana. Oke, tadi seperti ibu bilang pada saat rotasi ada muncul adanya momen inersia. Jadi momen inersia ini adalah ukuran rotasi suatu benda tegak, di mana jika semakin besar momen inersianya maka semakin sulit benda tersebut berputar. Pada momen inersia ini faktornya itu karena adanya dipengaruhi adanya massa benda dan juga adanya bentuk benda dan jarak dari titik porosnya. Jadi ketika massa bendanya semakin berat maka semakin sulit juga kan benda itu berotasi. Jika tidak kita berikan gaya yang cukup besar untuk benda tersebut untuk berotasi. Oke, di sini momen inersia itu dia banyak macamnya tergantung bagaimana momen inersianya. Sekarang di sini ada rumus momen inersianya. Itu ada I sama dengan R kuadrat, atau ada juga seperti ada rumus ketika adanya cari ketahui adanya torsi, berarti I sama dengan apa? Kita dengan I sama dengan Hati I per R. Oke, selain adanya momen inersia yang terbentuk, juga ada momentum sudut yang terbentuk. Pada momentum tersebut ada kekekalan momentum sudut. Apa sih itu kekekalan momentum sudut? Sinta boleh bacakan? Nah, kenapa? Kekekalan momentum sudut ini adalah pada kondisi tertentu momentum sudut benda tegak selalu kekal. Itu disebabkan tidak adanya torsi dari luar yang bekerja, jadi tidak ada torsi yang bekerja dari luar. Yang kedua adanya kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut ini adalah dia menentukan besarnya momentum sudut. Semakin cepat
cepat, rotasi semakin besar juga mobil sudut. Jadi ketika seperti tadi gasnya berputar, maka itu akan menentukan juga mobil sudut yang akan terbentuk jika semakin besar. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan nggak? Bagaimana materi kita hari ini? Apa saja? Septi mau menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Tentang pergasingan. Iya, terusnya yang menerapkan Dinamika rotasi. ya benar sekali. Tepuk tangan untuk saya. Kita teman-teman ada yang menyimpulkan? Rizka? Oke, terima kasih ya Rizka. Baik, jadi benar tadi kita belajar tentang dinamika rotasi yang mana benda itu dapat berputar di porosnya ataupun di sumbunya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita refleksi terlebih dahulu. Bagaimana perasaannya setelah kita belajar hari ini? Linda, bagaimana perasaan setelah kita belajar hari ini? Senang, alhamdulillah. Yang lain, Iza? Alhamdulillah, Pak. Senang. Berarti anak-anak Ibu paham tentang materi hari ini. Sebelum Ibu menutup, supaya anak-anak Ibu lebih paham lagi dengan materi hari ini, tidak lupa ketika nanti sudah pulang, Ibu telah memberikan tugas di Google Classroom, harus dibuka, dikerjakan ya. Deadline-nya hingga nanti malam. Supaya materi yang tadi telah Ibu berikan masih diingat, jadi masih fresh untuk materi hari ini ya Rizka. Oke, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, kita tutup terlebih dahulu dengan doa. Boleh ditutup ketua kelasnya? Baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, yaitu angka dibaginya kita menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Berdoa selesai. Terima kasih ya Nadia. Oke, baik, sebelum Ibu menutup, Ibu mohon maaf bila ada kesalahan atau mungkin tadi ada dari anak-anak Ibu ada yang kurang paham tadi materinya. Nanti kita kuatkan lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat anak-anak Ibu ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.